Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Putri Andini Pamutasya Sasole dari kelas A pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum dan buku teks. Baiklah, langsung saja kita mulai pada materi pembahasan. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. 2. Dimensi-dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum ada 4. Yang pertama, dimensi ide, maksudnya kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, dimensi rencana, maksudnya kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, dimensi aktivitas, maksudnya kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Yang keempat, dimensi hasil, maksudnya kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. 3. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 5. Yang pertama bagi siswa, yaitu berfungsi sebagai pedoman belajar. Yang kedua bagi guru, yaitu berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik. Yang ketiga bagi kepala sekolah, yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Yang keempat bagi orang tua, yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang kelima bagi masyarakat, yaitu berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. 4. Peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan. Yang kedua, peranan kritis atau evaluatif, yaitu untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Yang ketiga, peranan kreatif, yaitu mampu mengembangkan sesuatu yang baru. 5. Kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas. Di dalam sistem pendidikan nasional juga diatur mengenai Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Jadi, berdasarkan Standar Nasional Pendidikan tersebut, jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan-kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. 6. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum memberikan pegangan bagi pelaksanaan pengajaran di kelas, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab guru untuk membelajarkannya. Jadi, kurikulum dengan pembelajaran sangat erat hubungannya, ibarat pepatah setali mata uang, yaitu saling berinteraksi satu dengan lainnya. 1. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 50-an dan 1968. Pertama, kurikulum tahun 50-an. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana pelajaran terurai. Kedua, kurikulum tahun 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan khusus-khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. 2. Konsep dan implementasi kurikulum 1975 dan 1984. Pertama, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. 3. Konsep dan implementasi kurikulum tahun 1994 dan 2004.
Pertama, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan dasar kurikulum 1984. Kegiatan belajar cenderung di dalam kelas, mengejar target berupa materi yang harus dikuasai, berorientasi kognitif, yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, kurikulum 2004. Pada kurikulum ini, setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi, apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yaitu ujian akhir sekolah maupun nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. 2. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kurikulum 2013. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan kurikulum dalam implementasi kurikulum, perlu adanya tuntutan terhadap pendidik untuk merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna, mengorganisasi pembelajaran, memiliki pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Selanjutnya, landasan kurikulum 2013. Pertama, aspek filosofis. Dalam konteks ini, landasan kurikulum 2013 yaitu pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kedua, aspek yuridis adalah suatu landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Ketiga, aspek konseptual. Aspek konseptual adalah suatu landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa konkret. Selanjutnya, struktur kurikulum 2013 adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, komponen kurikulum 2013. Komponen kurikulum 2013 ada 6, yaitu terdiri dari tujuan, isi kurikulum, media atau sarana dan prasarana, strategi, proses pembelajaran, dan evaluasi. 1. Pengertian buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang diserasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. 2. Jenis-jenis buku teks. Pertama, menurut Surahman, buku teks ada 4 jenis, yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku-buku teks. Kedua, menurut Tarigan, buku teks dibagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi, berdasarkan mata kuliah dalam bidangnya, berdasarkan penulisan buku teks, dan berdasarkan jumlah penulis buku teks. Ketiga, menurut Wiratno, buku teks dibagi menjadi 2 jenis, yaitu buku teks utama dan buku teks pelengkap. 3. Kriteria buku teks, yaitu menarik, memotivasi, berilustrasi, metode, evaluasi, dan bahasa. 1. Kategori penilaian buku teks. Buku teks dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, buku yang berada pada skala 3-. Kedua, buku yang berada pada skala 3 atau baik. Dan yang ketiga, buku yang berada pada skala 3+ atau lebih baik. Menurut Muslich, dalam kelayakan isi ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. Dari ketiga indikator tersebut, kita dapat menilai sejauh mana tingkat kelayakan isi materi dalam sebuah buku teks.
sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku teks yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. 2. Aspek analisis buku teks. Yang pertama, pendekatan, kedua, tujuan, ketiga, bahan, keempat, metode, kelima, evaluasi, dan keenam, bahasa. Baiklah, hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.